Kalau benar kenapa takut? Iya, dan gue nggak ngerti ya kenapa pemerintah kita, cyber kita lambat sekali menangani hal seperti ini, karena penipuan udah. Mabes Polri dalami keterlibatan Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina, dikabarkan bandar narkoba. Kadif Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 4 petinggi Polri di Polda Jawa Barat. Pemeriksaan itu terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam yang tak kunjung tuntas. Salah satu yang diperiksa dalam kasus itu adalah Ibtu Rudiana, yang menjabat Kanit Narkoba Polres Cirebon, pada 2016 silam. Muncul desas-desus, Ibtu Rudiana diduga bandar narkoba. Untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas dan petinggi Bareskrim Polri sambangi Polda Jabar. Selain mengusut para pelaku pembunuhan, juga ada untuk usut keterlibatan anggota Polri. Akun Twitter @demit_is_back menyebut, Ibtu Rudiana diduga adalah salah satu aktor yang menewaskan anaknya sendiri dan Vina. Bareskrim Polri akhirnya menurunkan tim asistensi dalam kasus Vina yang terjadi Cirebon, Jawa Barat tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro awalnya mengerahkan tim untuk membantu Polda Jabar menangkap tersangka yang masih buron. Seiring kasus Vina ini semakin melebar luas dan tak menemukan titik terang, fakta baru ditemukan dari anggota Polri yang diduga terseret dalam permainan ini. Bahkan, dari salah satu yang terlibat, termasuk dari keluarga sang korban Ibtu Rudiana, ayah dari sang korban Rizky Rudiana alias Eki. Kasus pembunuhan ini diduga dari sepak terjang dari anggota Polri sendiri. Bagaimana dengan tersangka buron? Faktanya masih belum ditemukan. Juhandani mengatakan, timnya saat ini masih memburu pelaku yang terlibat dengan kasus Vina Cirebon. Dia menegaskan, tim Bareskrim Polri tidak pernah menghentikan kasus tersebut. Pihaknya akan melakukan tindakan dari para pelaku secepatnya. Saat ini penyidik masih terus melakukan penelusuran kepada pelaku. Namun Bareskrim Polri justru dikejutkan dengan keterlibatan anggota Polda Jabar, yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini diketahui dari timnya sendiri yang sebelumnya dikerahkan ke Polda Jabar untuk menangani kasus Vina Cirebon. Tim Bareskrim tidak hanya menelusuri pelaku yang masih buron, katanya. Tim penyidik juga tim yang bertugas memburu siapa aktor yang mengendalikan kasus tersebut. Karenanya petinggi Bareskrim Polri menyambangi Polda Jabar. Selama kurang lebih 2 jam, Bareskrim menggelar rapat tertutup bersama Polda Jabar. Juhandani ternyata sedang mendalami sepak terjang Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Selain itu, pihaknya juga telah menelusuri penyidik Polda Jabar yang menangani kasus ini. Juga ada yang terindikasi dengan bisnis Ibtu Rudiana. Tim juga akan mengusut tuntas siapa aktor yang bermain di belakang mereka. Dari desas-desus bandar hingga sejumlah jenderal, Juhandani menegaskan akan segera diusut tuntas. Akan dihilangkan jabatan dari Ibtu Rudiana, jika ditemukan bukti-bukti yang kuat, Rudiana akan dituntut di meja hukum dan dikenakan pasal berlapis. Juhandani juga meminta berkas siapa saja, jajaran polisi yang menangani kasus tersebut 2016 silam. Inilah daftar polisi yang dicurigai dan harus menjalani pemeriksaan, dan bertanggung jawab atas kasus yang tidak diusut tuntas. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito. 2. Mantan Kapolres Cirebon Brigjen Pol Indra Fajar. 3. Mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kompol Gali Wardani. 4. Mantan Kanit Narkoba Polres Cirebon Ibtu Rudiana pada 2016. Ternyata Ibtu Rudiana pernah diminta mundur oleh kuasa hukum pelaku, karena dinilai terlalu ikut campur sebagai Kanit Narkoba. Tak hanya itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri disebut-sebut telah memeriksa ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Menanggapi hal itu mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji menguak kemungkinan terungkapnya kasus Vina melewati kesaksian Ibtu Rudiana yang saat itu menangani kasus Vina. Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Kalau bunyinya misalnya, anak saya meninggal tidak wajar diduga dibunuh orang. Ada enggak dia, Rudiana, mencantumkan orang yang dicurigai? Katanya. Kemudian Propam Polri juga harus mengecek surat perintah penangkapan terhadap 8 terpidana yakni Saka Tatal dan kawan-kawan. Surat perintah penangkapannya, kapan keluarnya?
Siapa yang memeriksa 8 terpidana ini? Katanya, kalau tidak ada surat perintah penangkapan, maka Ibtu Rudiana harus berurusan dengan Propam Polri. Tapi kalau surat perintah penangkapannya pun ada, dan yang diperintahkan adalah Ibtu Rudiana, hal ini juga dinilai salah oleh Susno Duaji. Pasalnya Ibtu Rudiana pada 2016 lalu menjabat sebagai Kasat Narkoba, bukan anggota Reskrim.